Shalom Jemaat GKI Klasik Solo dimanapun saat ini saudara berada. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Bina Iman GKI Klasik Solo tepat pada hari ini, hari Senin tanggal 21 April 2025. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa kepada Bapa. Kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang boleh menyapa kami. Engkau telah menyatakan pada kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini kami ingin duduk tenang di dalam permenungan kami, supaya di dalam sabda yang akan kami dengarkan, hati dan hidup kami boleh kami terus arahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu kuasailah hati dan juga pikiran kami, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, selamat Paskah bagi kita semua. Paskah menjadi sebuah momen yang penting bagi orang-orang yang percaya. Sebab dalam perayaan Paskah kita memperingati dan menghayati bagaimana kemenangan Kristus bagi setiap kita. Belenggu dosa telah dipatahkannya, dan setiap kita yang berdosa ditebus oleh kuasa darahnya. Tapi saudara, ketika kita menghayati bahwa kemenangan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, itu tidak membuat kita menjalani hidup lebih mudah. Sebab banyak godaan dan banyak tantangan akan selalu datang menggoda kita untuk kembali jatuh di dalam dosa. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita tergoda untuk hidup menjauh daripada Tuhan. Untuk itulah meskipun saat ini kita sudah menang dari dosa, melepaskan dari segala belenggu oleh karena kasih Tuhan, kita masih punya sebuah tugas untuk menjaga kehidupan iman kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Untuk itulah setiap kita diajak Tuhan untuk meneguhkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Hal itu juga diserukan oleh Yosua kepada umat Israel dan juga Gibeon. Mari bersama kita membaca di dalam Yosua pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Nah saudara, sebuah penguatan yang diberikan oleh Yosua ini didasari oleh karena sebuah kondisi yang harus dihadapi oleh umat Israel dan Gibeon. Kita tahu dalam bagian sebelumnya bangsa Israel telah memenangi kota Yeriko dan juga Ai. Itu membuat nama bangsa Israel semakin besar, semakin ditakuti oleh karena hebat dan kuat dari Allah Israel yang terus menyertai bangsa Israel. Untuk itulah bangsa Gibeon kemudian datang untuk bersahabat dengan Israel, membangun kerjasama. Dan itu juga ternyata membuat bangsa-bangsa di sekitarnya menjadi takut. Untuk itulah Raja Amori membuat sebuah kerjasama antara Raja Hebron, Yarmut, Lakis, dan Eglon. Dalam rangka mengumpulkan kekuatan, mereka mencoba untuk melawan Gibeon. Meskipun Gibeon bersama dengan bangsa Israel, namun Gibeon ada di dalam sebuah kondisi yang tidak menguntungkan, sebab kota di mana dia berdiri tidak memiliki benteng, sehingga sangat mudah, sangat rentan untuk menghadapi serangan-serangan dari musuh. Untuk itulah Gibeon meminta pertolongan kepada Israel untuk melindungi mereka. Dalam bagian inilah kemudian bangsa Israel menumpas bangsa-bangsa yang melawan Gibeon. Tetapi dalam bagian ini Yosua memberikan sebuah peneguhan kepada umat Israel dan juga Gibeon di dalam ayat yang ke-25. Ia berkata, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Bagian itu ia ingatkan supaya bangsa Israel dalam kehebatannya
tidak jatuh di dalam kemegahan diri untuk sombong, karena bisa saja oleh karena kesombongannya mereka dapat jatuh dan kalah. Sebab kemenangan yang mereka peroleh itu bukan karena kehebatan dan kekuatan bangsa Israel, tetapi itu semua karena Allah berkenan untuk memberikan kemenangan bagi umat Israel. Maka dalam bagian ini Yosua mengingatkan baik bagi bangsa Israel dan Gibeon untuk tidak bermegah atas dirinya sendiri. Dan bagian ini juga mengingatkan kepada setiap kita, di tengah berbagai macam cobaan, kita diajak untuk terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan untuk sebagai sumber kekuatan yang akan terus menolong setiap kita. Maka dalam bagian ini bukan hanya berbicara kepada umat Israel dan juga Gibeon, tapi juga mengingatkan kita sebagai orang yang percaya. Di tengah momen Paskah, di tengah momen kemenangan yang kita miliki, kita diajak untuk berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Perjuangan harus terus kita lakukan untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita juga memperingati Hari Kartini, di mana kita juga memperingati emansipasi para wanita yang memperjuangkan tentang kesetaraan. Maka hal ini juga mengundang setiap kita untuk terus memperjuangkan kesetaraan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita diciptakan sama oleh Tuhan, maka kita harus menghargai satu dengan yang lain. Memang kesetaraan itu telah diperjuangkan oleh R.A. Kartini, tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa sampai hari ini kesetaraan masih terus harus diperjuangkan. Sebab masih banyak orang yang kemudian memandang sebelah mata perempuan. Untuk itu bagian ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus selalu berjuang, mengupayakan kehidupan yang baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dan firman Tuhan hari ini memberikan penegas kepada kita bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Di tengah berbagai macam tantangan, jangan takut dan khawatir. Ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kepada Bapa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tahu hidup kami ke depan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan. Tapi kami tahu kami memiliki Allah yang jauh lebih besar dari segala sesuatu. Untuk itu kami mau berserah kepada Tuhan. Bimbinglah kami, ubahlah hidup kami, dan jagailah hati kami, supaya kami tidak sombong untuk setiap hal yang boleh kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah bina iman kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Bapa. Berjuanglah untuk hidup bersama dengan Bapa. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.